Jadi gue ulangi sekali lagi, bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa Melayu. Dan bila saya balik, saya tanya, mengapakah kita ini susah nak jadi macam Indonesia? Pernahkah kita bertanya, mengapa Indonesia bisa begitu cepat menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pendidikan, bahasa pemerintahan, sekaligus bahasa yang menyatukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke? Menariknya, pertanyaan tersebut justru datang dari seorang tokoh bahasa asal Malaysia yang pernah menyaksikan sendiri perkembangan bahasa Indonesia dari dekat. Ia bahkan mengungkapkan sebuah kalimat yang sangat menarik. Mengapa Malaysia begitu sulit mencapai kondisi seperti Indonesia, sementara Indonesia seolah mampu melakukannya dalam waktu yang relatif singkat? Pertanyaan ini tentu bukan sekadar persoalan bahasa. Di balik perkembangan sebuah bahasa, terdapat sejarah panjang mengenai pembentukan identitas, pendidikan, politik, demografi, bahkan perjuangan sebuah bangsa. Karena itu, ketika kita membandingkan perjalanan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia, kita sebenarnya sedang melihat dua bangsa serumpung yang memiliki akar sejarah yang berdekatan, tetapi kemudian berkembang melalui jalan yang berbeda. Mengapakah pembakuan bahasa kebangsaan mudah dicapai oleh Indonesia berbanding dengan Malaysia, Prof? Ya, kalau tengok tajuk tu betul lah, kisah bahasa dan budaya. Jadi bahasa tu cakap tentang bahasa, budaya tentang secara am lah, kerana bahasa Indonesia saya bukan ahli antropologi. Jadi apa yang saya lihat sebagai budak-budak lagi, umur 18 tahun saya pergi, tak tahu apa benda. Jadi bahasa Indonesia pun tak tahu, apa pun tak tahu. Jadi kalau kita tengok di situ, dan saya dapat memperhatikan sendiri, lepas itu bila dah kerja di Universiti Malaya, ketika kita sudah merdeka dan kita juga sudah mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kemudian kita mencuba menstandardisasi aspek-aspek tertentu dengan Indonesia. Yang pertama ialah ejaan. Memang waktu saya pergi dalam tahun 58, ya, di baru 18 tahun, saya tidak pernah kenal apa itu Indonesia. Seperti orang kata macam usaha masuk kampung. Jadi bila saya tengok di sana, mereka sudah menggunakan bahasa yang dikatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sampai kepada peringkat universiti. Dalam urusan negara tu dah memang sudahlah. Jadi kita baru nak bertaktih, kata orang, nak bertaktih dalam kedua-dua bidang ini, pendidikan dan juga pengurusan negara. Kita masih gunakan bahasa Inggeris dalam pendidikan, bahasa Melayu baru nak mencapai peringkat sekolah menengah. Jadi itu membuka mata saya, dan bila saya balik, saya tanya, mengapakah kita ini susah nak jadi macam Indonesia, sedangkan Indonesia sekejap saja. Kemudian saya buat perhatian sendiri dan menggunakan timbang, ialah satu, saya memperlihatkan apakah faktor-faktor yang memudahkan Indonesia mencapai tahap itu dalam sedikit masa sahaja selepas kemerdekaan. Sedangkan kita mengambil masa yang lebih lama. Iaitu kalau kita lihat, satu, terletak pada negara itu sendiri. Pertama, kita lihat dari segi demografi. Dari demografi, penduduk-penduduknya, yang saya dalam buku ini saya katakan eka corak, monokrom. Monokrom bermakna dia semua pribumi. Pribumi yang bercakap bahasa Austronesia, dalam kumpulan bahasa Austronesia dan bahasa, kita katakan itu berasaskan bahasa Melayu. Banyak orang Indonesia dia tak suka nak kata itu bahasa Melayu, tak apa, itu hak dia. Alright? Jadi kita tengok mengapa cepat sampai mereka dapat mencapai taraf itu, kerana mereka menawarkan, pemimpin yang menawarkan suatu bahasa yang baru bagi semua, yang dikatakan bukan bahasa mana-mana suku etnik. Suku Melayu, mereka tidak kata, oh ini bukan Melayu Riolingga,
kalau Zaidah tengok apa yang saya turunkan pendapat-pendapat mereka, bukan Melayu Riau Lingga, tapi Melayu. Jadi tetapi Melayu yang digunakan secara am di pelabuhan-pelabuhan. Jadi itu seperti bahasa Kriol. Jadi semua orang Melayu sendiri pun dari Riau Lingga, dari Sumatera, mereka harus melihat bahasa itu sebagai suatu bahasa yang baru. Right? Kita lain. Bila kita capai merdeka, tiap-tiap negeri, 9 buah negeri di Semenanjung ini, sebelum itu sudah merupakan negara kecil tersendiri. Bebas. Masing-masing ada sultan, masing-masing ada corak bahasa Melayu dia sendiri. Saya orang Kedah, saya tahu. Masuk keluar istana, tengok ini semua pakai bahasa Melayu Kedah sebagai bahasa resmi. Demikian juga di Kelantan, di Terengganu, di Johor dan sebagainya. Jadi bila kita bersatu, maka kita harus membawa mereka menerima ini semua. Dan lagi pula ada bahasa lain. Ya, kita dalam buku itu saya kata orang Indonesia ada orang Melaya waktu tu ada pak angkat, masing-masing ada pak angkat. Pak angkat dia datang dari jurusan alam barat. Indonesia, Belanda, Malaysia, Melaya waktu itu, Inggeris. Dan sistem yang kita peroleh dari pak-pak angkat ni berbeza. Jadi kalau dua adik-beradik mendapat pak angkat yang berbeza, tentu saja berbeza. Jadi kita Indonesia lain. Jadi kerana mereka berperang bersenjata. Kita tidak. Ya. Kita bukan. Kita berperang, kita ada kita menggunakan keahlian diplomasi, kepakaran diplomasi. Ini tidak boleh dimalukan. Banyak orang Malaysia kata, "Oh, kita malu. Kita tidak perang ikut senjata." Mengapa kita malu? Dalam dunia sekarang ini, kita harus mempunyai kepakaran diplomasi. Jadi, Tengku Abdul Rahman orang yang paling diplomatik. Jadi kita tidak kehilangan banyak nyawa sama sekali dalam memperoleh kemerdekaan. Jadi di situ ada bezanya. Jadi beza dari segi sistem yang sudah ada, tradisi yang sudah ada, ya. Apabila kita hendak mencapai kemerdekaan di bawah pak angkat yang berbeza, itu adalah perbezaan yang utama. Makali Zaidah nak tanya lain, makali saya tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh Zaidah di sini. Jadi kalau kita lihat, ya, tadi kata banyak perbezaan. Saya dah kata demografi berbeza. Mereka eka corak, mereka monokrom lah, kata monokrom. Kita ni banyak kromnya, berbagai corak. Ada bukan saja orang peribumi, kita ada orang Cina dalam peratusan yang amat tinggi kalau dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia cuma buat 1% saja orang Cina, alright? Kita ada orang India, ya, semua bahasa yang berbeza. Dan dari zaman kolonial lagi, mereka mempunyai sistem pendidikan dan menggunakan bahasa mereka sendiri. Jadi semua ini kita mesti ambil perhatian. Indonesia tidak ada. Jadi jangan kata kita tidak berusaha. Ini yang saya nak perbetulkan orang kita. Orang kata kita tak berusaha kuat, kita ini Indonesia berusaha kuat. Saya tengok mudah saja. Ya, dalam Sumpah Pemuda ambil bahasa Indonesia. Ambil itu cepat. Kita lihat banyak, ya, perdebatan dalam Legislative Council sebelum merdeka dan sebagainya. Dan mungkin inilah bagian paling menarik dari pengakuan tokoh bahasa Malaysia tersebut. Ketika ia bertanya, mengapakah kita ini susah untuk menjadi seperti Indonesia, sedangkan Indonesia sekejap saja? Sebenarnya ia sedang mengajak kita melihat kembali bagaimana sebuah bangsa membangun identitasnya. Bukan sekedar tentang siapa yang memiliki bahasa lebih tua, bukan pula tentang siapa yang paling berhak atas sebuah istilah, tetapi tentang bagaimana sebuah bahasa dapat diterima oleh jutaan manusia sebagai alat komunikasi bersama. Karena pada akhirnya, bahasa bukan hanya kumpulan kata. Bahasa adalah identitas, alat persatuan, jembatan antar manusia, dan salah satu fondasi yang membuat sebuah bangsa merasa berada dalam satu rumah yang sama. Lalu, menurut Anda,
Apakah keberhasilan bahasa Indonesia terutama lahir dari Sumpah Pemuda, kebijakan pemerintah, atau justru karena masyarakat Indonesia berhasil menjadikannya sebagai bahasa milik bersama? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.